saya Della Aprila Zurena dari Rombel C angkatan 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tantangan keadilan sosial di tengah kesenjangan ekonomi. Zaman sekarang kesenjangan ekonomi semakin luas dikarenakan adanya ketidakadilan yang terjadi pada masyarakat yang merasa dirinya tertindas dan terpinggirkan. Faktor utamanya itu ialah pengaruh dari ekonomi. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu kesenjangan digital dan kesenjangan ekonomi. Nah, kesenjangan ini terjadi karena adanya faktor. Yang pertama itu infrastruktur yang masih terbatas. Jadi belum semua wilayah ataupun daerah di Indonesia yang melakukan infrastruktur, di mana infrastruktur pembangunan di Indonesia belum merata mulai dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua itu masyarakat yang belum mempunyai kemampuan dan menggunakan teknologi. Nah, semua masyarakat Indonesia itu belum paham bagaimana dia menggunakan teknologi dengan baik dikarenakan dengan fasilitas Indonesia yang belum menggunakan media ataupun pemikiran masyarakatnya belum terpenuhi. Yang ketiga itu terbatas peluang penggunaan teknologi dan internet. Jadi masyarakat Indonesia juga itu belum mampu dalam penggunaan internet secara luas, sehingga masyarakat belum mampu menggunakan teknologi maupun internet itu dengan bijak. Nah, contohnya di Papua. Nah, di Papua itu belum semua merata, mulai dari infrastrukturnya, kemajuan teknologinya, kemampuan kuota internetnya. Nah, oleh karena itu, itulah salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi. Karena itu, peran pemerintah sangat penting untuk mengatasi masalah kesenjangan ekonomi maupun kesenjangan sosial. Nah, jadi pemerintah itu harus melakukan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia, juga membangun wilayah yang terpencil yang masih minim akan infrastruktur atau pembangunan yang ada di Indonesia, sehingga semua wilayah di Indonesia dapat mengakses teknologi secara merata. Faktor yang kedua itu ialah sempitnya lapangan pekerjaan. Kita tahu bahwa sekarang itu lapangan pekerjaan semakin sedikit. Ini disebabkan karena sekarang pekerjaan sudah diambil alih oleh sistem ataupun AI. Nah, seperti di bidang pekerjaan kreatif, AI yang merancang aplikasi Canva dapat mempermudah pembuatan desain sederhana tanpa kita memerlukan desainer profesional. Nah, seperti itulah bagaimana teknologi dapat mempengaruhi lowongan pekerjaan. Faktor yang ketiga itu ialah cepatnya perubahan yang tidak dapat dihindari. Banyak orang yang merasa kelelahan dikarenakan perkembangan teknologi yang sekarang yang begitu cepat dan mudah diakses di mana saja pun kita berada. Nah, sekarang apa aja sih tantangan dalam pemerataan akses ekonomi di era teknologi? Jadi ada 5 faktor ataupun tantangannya. Yang pertama itu adanya keamanan cyber. Yang kedua itu meningkatnya persaingan. Yang ketiga itu pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat itu ketersediaan akses internet yang mumpuni. Yang kelima itu regulasi tidak diperbaharui. Dengan adanya tantangan tersebut, ada solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama itu penguatan ekonomi kerakyatan. Nah, di sini pemerintah dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat dengan melakukan ataupun membentuk yang namanya itu UMKM ataupun koperasi. Jadi dengan adanya pembentukan UMKM ataupun koperasi ini, masyarakat dapat menumbuhkan kembali keekonomiannya. Yang kedua itu pengembangan wirausaha sosial. Nah, di sini pemerintah
harus menyediakan dana untuk mengembangkan usaha masyarakat. Juga pemerintah harus melakukan kerjasama antar pihak perbankan juga dengan perusahaan swasta, karena biasanya mereka bisa memberikan dana ataupun kerjasama untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang ada di masyarakat. Yang ketiga itu inklusivitas ekonomi digital. Nah, di sini pemerintah melakukan program perluasan akses internet ke seluruh pelosok negeri dan harus terus didorong agar teknologi dapat diakses di seluruh Indonesia. Jadi tidak ada lagi daerah yang tidak dapat mengakses internet, sehingga dengan adanya internet yang lancar ataupun teknologi dapat digunakan seluruh masyarakat Indonesia, kesenjangan digital tidak akan lagi ada di dalam masyarakat. Nah, kesimpulan yang dapat kita simpulkan bahwa ekonomi digital memang memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di bidang pekerjaan. Tentunya banyak tantangan yang disebabkan oleh adanya kapitalisasi digital. Oleh karena itu, masyarakat merasa dirinya ketimpangan ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu juga kita harus perlu mengingat agar kita harus pandai, kita harus bijak menggunakan teknologi yang baik, dan kita juga harus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi di zaman sekarang. Agar apa? Agar kita dapat terhindar dari berbagai tantangan perkembangan digital saat ini. Baik semuanya, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan bahasa yang saya ucapkan pada saat ini. Sekian dan terima kasih.